Pada hari ini Senin siang 23 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Maret 2024. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita berkumpul di sini adalah kegiatan rutin kita setiap bulan, yaitu program At-Tanasuh Asy-Syahri. At-Tanasuh Asy-Syahri. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi nasihat kepada kawan-kawan seperjuangan yang mengurus di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pada pertemuan ini saya ingin mengangkat isu, yaitu ada dua isu yang saya angkat tentang sabta insani. Sabta itu 7, insani itu sifat harus ada di dalam diri seorang yang mengurus di pesantren. Ini kenapa? Yang mengurus di pesantren. Kalau yang ketiga ini nggak bisa, kita ganti. Rumah tangganya kita ganti dengan dapur. Suruh masak. Yang dapur suruh rumah tangga. Baik. Yang pertama yaitu tentang sabta insan. Ini saya buat pada hari Ahad 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Bertepatan dengan 25 November 2020. Sabta Insani. Dan Sabta Insani ini isinya 7 sifat yang harus ada dan harus dimiliki oleh setiap pengurus pesantren Intan Ilmu. Apapun
yang diurusnya di pesantren. Yang pertama adalah keikhlasan. Saya katakan di situ, keikhlasan ini berarti berbuat sesuatu murni hanya karena ingin menggapai ridha Allah tanpa pernah pamrih. Nah, mungkin absennya nanti aja kali. Absennya nanti aja. Baik. Sifat keikhlasan ini berarti berbuat sesuatu murni hanya karena ingin menggapai ridha Allah tanpa pamrih apapun. Kiai dan para pembantu kiai ikhlas dalam mendidik dan mengajar. Santri pun ikhlas ketika dididik dan diajar selama di pesantren. Karena hanya dengan keikhlasan, ibadah dan pengabdian kepada Allah Ta'ala terus berjalan dan istiqamah. Inilah yang disebut dengan sifat keikhlasan. Penekanan pada sifat keikhlasan ini mengurus pesantren tanpa pamrih. Pamrihnya ada dua. Ingin dapat pujian atau sanjungan atau penghargaan. Dan yang kedua ingin dapat hadiah. Maka harus memiliki jiwa keikhlasan di dalam pengurus, di dalam diri setiap pengurus pesantren. Jiwa keikhlasan. Dan kalau berbicara ikhlas adalah berbuat karena Allah tanpa pamrih. Apalagi ini nanti Ramadan. Ini sangat diperlukan jiwa-jiwa ini. Dilihat oleh pimpinankah, diketahui oleh pimpinankah, namanya adakah, tidak ada namanya kah? Ya, tidak seperti misalkan kejadian di kampung-kampung biasanya sholat jenazah. Kenapa enggak sholat jenazah? Aku kan dapat amplop. Dia enggak mau sholat jenazah karena enggak dapat amplop. Dan akhirnya itu menjadi suatu momok. Ya, momok dalam artian momok itu, kalau tidak ada pamrihnya, saya enggak kerja. Saya tidak ngurus. Nah, ini tidak ada di dalam pengurus dan setiap pengurus yang mengurus pesantren Intan Ilmu ini. Harus ada jiwa keikhlasan. Mau diketahui oleh orang, tidak diketahui oleh orang, maka dia tetap saja mengurus dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita lihat, keikhlasan ini sumber. Keikhlasan ini yang bisa menghasilkan keunggulan. Keikhlasan ini yang bisa menghasilkan amanah. Keikhlasan ini yang bisa menghasilkan akhlak yang mulia. Kan semboyan kita unggul, amanah, berakhlak mulia. Saya beri contoh. Karena keikhlasan, maka dia ingin unggul dalam setiap kepengurusannya di pesantren. Contoh aja ya, contoh. Dia akan sangat perhatian dengan tugas-tugasnya. Walau tidak dilihat, walau tidak dapat penilaian. Saya beri contoh nih. Sejadah. Beberapa kali saya masuk, sejadahnya sudah baunya tidak enak.
kemudian tidak dibersihkan, tidak rata. Kenapa harus rata? Kenapa harus rapi? Karena itu unggul. Karena yang jadi imam ini patokan. Kalau dia tidak di tengah, dia akan jelek dilihat orang. Unggul bukan mahal. Unggul itu rapi, bersih, teratur, terencana. Kapan bisa terjadi seperti itu? Ketika ada jiwa keikhlasan. Ini contoh. Hijab. Nah itu enggak unggul tuh. Hijab di situ seperti itu, ya. Tanpa harus menunggu, maka tanpa pamrih dia akan bekerja. Dia akan mengurus sesuai dengan yang ditugaskan masing-masing. Dan keikhlasan ini sekali lagi adalah dasar dalam setiap keunggulan. Setiap pekerjaan yang rapi, bersih, teratur, terencana, maka itu hasil dari keikhlasan. Hasil dari keikhlasan. Saya beri contoh misalkan para muhafidz. Kalau seandainya ada santri yang ngantuk, maka dia sangat bertanggung jawab. Santri ngantuk, santri nggak beradab, begini, kemudian kadang-kadang duduknya juga tidak sesuai dengan sunnah. Ini kan duduk nggak sesuai dengan sunnah. Nah, itu nggak boleh dibiarkan. Nah, itu unggul. Itu hasil dari keikhlasan. Yang tidak patut akan dirubah saat pimpinan datang ke halakohnya, baru dirubah. Nah, itu nggak patut. Sebelum ada pimpinan datang, dia sudah bersihkan. Ya, gitu. Itu keikhlasan, itu fondasi dasar jiwa yang ngurus di pesantren. Fondasi dasar. Jadi identiknya tanpa pamrih. Identiknya tanpa pamrih. Dalam hal-hal yang umum sekalipun, nyapa seseorang, nyapa kepala bagian, nyapa pimpinan, maka ikhlaslah nyapa. Bukan karena pamrihnya. Gak nyaman, harus disapa. Enggak. Tapi memang karena dia muslim, disapa dengan salam. Nah, ini jiwa keikhlasan harus ada di dalam diri kita. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa tujuan dari didirikannya pesantren Intan Ilmu ini adalah mencetak para calon-calon ulama, pendakwah, ahli agama. Maka apapun yang para ikhwah seperjuangan kerjakan, berarti itu adalah jalan menuju ke sana. Berarti itu ibadah gitu loh maksudnya. Jangan sampai tidak ikhlas. Nah, bahayanya yang tidak ikhlas, sudah capek nyari dilihat, nyari diperhatikan, nyari komenan, bahkan di grup kadang-kadang. Dapat komenan, dapat tidak komenan, dapat Masya Allah, dapat Subhanallah. Dia nggak peduli. Yang dia lakukan adalah saya mengerjakan tugas saya dengan maksimal, unggul. Dan keikhlasan akan menimbulkan amanah. Amanah itu apa artinya? Kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu. Setiap hak yang wajib bagimu untuk menunaikannya atau menjaganya.
Ya. Sama seperti misalkan fasilitas-fasilitas di pesantren. Piring di dapur hilang. Iya Mas Yoga, banyak ya hilang. Banyak ya. Kenapa? Karena dibawa ke kamar makan. Ya, peraturannya nggak boleh dibawa kemana. Saya baru dari perusahaan kemarin di Kalimantan Tengah. Ini kamar, ini tempat makan. Itu mereka peraturannya tidak boleh membawa ke dalam kamar. Padahal tempat makannya samping dia. Yang ikhlas dia akan sesuai dengan peraturan. Kenapa? Nah, kamar bukan tempat makan. Kecuali dalam keadaan sangat darurat. Itu timbul dari keikhlasan yang seperti itu. Kawan-kawan di keamanan, daur itu keliling-keliling. Mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Tapi memang tugasnya dia kerjakan. Kenapa? Karena keikhlasan. Laporan-laporan yang disampaikan hanya untuk pengetahuan, bukan untuk mengurangi keikhlasan kita. Hanya untuk pengetahuan. Oh, saya sudah mengerjakan ini dan ini. Jadi maklumi ya. Jadi harus ada jiwa keikhlasan. Keikhlasan itu yang menuntut kita amanah. Menuntut kita menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren. Apapun itu. Keikhlasan itu yang membuat kita lebih berkorban tanpa pamrih tadi. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Cuaca sudah panas, panitia sedikit. Pas dilihat dari daftar yang ada, orang yang mengurus intan ilmu banyak aja. Nah, lari kemana? Ya. Oh, saya bukan panitia, saya bukan. Tidak ada urusan. Ketika dia sudah ikhlas, dia akan sangat berkorban. Ya. Sangat berkorban. Mau dilihat, mau di absen, tidak di absen. Ketika dia ikhlas, dia akan berkorban. Ini sifat keikhlasan. Apa tadi identiknya? Tanpa. Itu poin. Poin itu saja antum pegang, berarti tanasuh kita berhasil. Keikhlasan identiknya apa? Tanpa paham. Nah, itu poin pertama dulu ya. Tentang sabta insani. 7 jiwa pesantren intan ilmu. Adapun isu yang lain yang ingin saya angkat adalah berkaitan dengan fasilitas pesantren ini sudah saya singgung tadi. Kita harus paham betul apa yang ada di pesantren ini bukan milik pribadi kecuali yang memang milik pribadi. Maka selainnya adalah wakaf kaum muslimin. Berarti harus dijaga agar bisa selalu diambil manfaatnya. Dan harus dijaga jangan sampai kita tidak menggunakannya dengan sembarangan. Itu akan masuk ke dalam ayat Al-Qur'an wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini isu yang kedua. Fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren. Entah mobil, motor, sepeda kalau ada. Kemudian kita dulu kayaknya pas waktu banjir punya
motor bot, itu fasilitas itu. Beli mahal, berapa tuh? Hah? 50. Harus dijaga itu. Ya, harus dijaga. Cara menjaganya bukan dimasukkan ke dalam kandang. Fasilitas-fasilitas yang ada. Satu lagi nih, kembali ke permasalahan tadi. Termasuk keikhlasan yang menghasilkan keunggulan adalah pos yang menarik kalau dilihat. Pos kita di depan. Ini kalau saya masuk atau kalau ada orang masuk pertama kali, itu kan first impressionnya itu yang terlihat adalah pos kawan-kawan penjagaan. Yang di sampingnya itu apa namanya? Hah? Gazebo. Nah, itu PR. Bagaimana bisa terlihat indah, nyaman. Bukan kawan-kawan mungkin yang mengerjakannya, tapi bagian yang lain. Sehingga terlihat nyaman. Tanpa harus dikomandoi, maka kalau keikhlasan dia akan sangat apa istilahnya? Sangat cepat bergerak tanpa harus ada komando. Inisiatif, visioner, berpikir ke depan. Ini kayaknya kurang nyaman nih. Taman di depan masjid. Itu saya anggap hidup segan mati tak mau. Ya. Hidup segan mati tak mau. Nah, coba dilihat. Nah, dengan keikhlasan kita akan lebih inisiatif, visioner, berpikir ke depan dan seterusnya. Nah, poin yang kedua tadi adalah segala macam sarana fasilitas yang ada di pesantren ini wakaf dari kaum muslimin. Bukan milik pimpinan, bukan milik Ustaz Abu Ayyub, bukan milik Ustaz Suaidi dan yang lain-lain. Tetapi ini adalah fasilitas yang diamanahkan oleh kaum muslimin agar bisa diambil manfaatnya. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang tanasuh kali ini. Dan sekali lagi, kalau seandainya seseorang memahami keikhlasan itu dan pengaruh-pengaruhnya dalam kepengurusan pesantren, maka niscaya dia akan benar-benar inisiatif, visioner, suka berkorban, dan seterusnya. Dan sekali lagi, keikhlasan cirinya adalah tanpa pamrih. Pamrih ada dua. Pujian, penghargaan, sanjungan, ambungan. Dan yang kedua, hadiah, baik harta, tahta, ataupun wanita. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhu. Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah dari amalan tersebut. Ya. Semoga kita diberikan keikhlasan di dalam kepengurusan kita di pesantren ini, dan semoga semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.